Shalom. Puji Tuhan, kita boleh merasakan kebaikan Tuhan, kasih setianya di dalam hidup kita seminggu yang lalu. Bahkan sampai hari ini kita boleh ada di dalam rumah Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita membawa segala hormat kita, pujian dan penyembahan kita di hadapannya sebagai rasa syukur kita karena Tuhan telah baik dalam kehidupan kita. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan karena kasih dan anugerah-Mu melimpah di dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu tidak pernah lepas dan tidak pernah lepas dari hidup kami Tuhan. Itu boleh kami rasakan sampai hari ini. Engkau baik, Engkau setia, Engkau sangat baik Tuhan. Tuhan, Engkau melihat hati kami yang dengan penuh sukacita datang menghadap hadirat-Mu, membawa syukur kami, penyembahan kami. Itulah yang kami bawa di hadapan-Mu saat ini, hati kami Tuhan, karena kami mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Engkau setia Tuhan, Bapa yang setia, haleluya. Haleluya Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih
apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalaskan. Saja yang menyanyi, sembah Dia, hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Kami tidak dapat membalas kebaikan, kami hanya dapat menyembah-Mu, bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku rindu lalu menyenangkan. Sekali lagi, kami gumuli Tuhan, kami tetap percaya dan dapat berkata, Tuhan Yesus baik. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah setia. Engkau telah memberikan kami kekuatan berjalan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena Engkau setia berada di tengah bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami mau bersyukur lagi, kami mau memuji-Mu lagi Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang perkasa, Engkau yang Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang dahsyat, melebihi segala masalah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai dan berkati ibadah kami Tuhan, dari awal hingga pertengahan, hingga akhirnya nanti. Sehingga kami dapat beribadah dengan penuh sukacita, dan kami menikmati Tuhan, dan kami menikmati berkat-berkat-Mu lagi. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita.
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Jangan sampai kita ditipu daya oleh iblis dengan masalah-masalah kita. Seolah masalah kita itu besar di hadapan kita. Tapi kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Kita boleh mengalami masalah, kita boleh mengalami pergumulan, tapi kita percaya sekali lagi Tuhan pasti menolong. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sana Bapak Ibu Saudara, bangkit berdiri. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Jemaat saja yang bernyanyi. Aku, ya Tuhan, Engkau besar, Engkau dahsyat Tuhan. Engkau Allah kami yang setia. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Biarlah iman kami bersepakat dengan-Mu Tuhan.
Sekarang kami terima. Sekarang kami terima Tuhan. Sekali lagi. Jemaat saja yang menyanyi. Dengarkanlah setiap kami, pujian kami, hati kami yang berseru di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangannya. Kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangannya. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima kemenangannya. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Oh, terima kasih Tuhan. Kami sudah menerima kemenangan bersama dengan Tuhan. Saat kami percaya kepadamu, kemenangan sudah ada di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang besar, melebihi segala yang ada di dunia ini. Engkau Allah kami yang luar biasa. Tiba saatnya kami mau duduk diam lagi di bawah kaki Tuhan. Berikanlah, jadikanlah telinga kami, telinga seorang murid Tuhan. Jadikanlah hati kami, hati seorang hamba yang tetap mendengar, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan lagi. Kami mau menyenangkan hati-Mu lagi Tuhan. Saat kami mendengarkan firman, hati kami buka selebar-lebarnya, sehingga hidup kami akan terus diubahkan dan diubahkan sampai sama seperti Kristus Yesus Tuhan kami. Tuhan, urapi dan berkati Bapak Gembala kami, kekuatan dari tempat-Mu yang maha tinggi melingkupi, Roh Kudus melingkupi kehidupannya Tuhan, sehingga beliau mampu menyelesaikan dengan utuh pewahyuan yang Kau berikan dalam kehidupan beliau untuk kami, semua domba-domba gembalaannya. Sehingga kami dikuatkan, kami dimampukan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami naikkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Saudara. Puji Tuhan. Kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya.
Waktu firman Allah disampaikan, saya minta saudara konsentrasi, dengarkan firman Tuhan dengan baik, supaya saudara pulang memperoleh berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kalau minggu yang lalu, waktu Tiongkeng yang menyampaikan firman Tuhan, sebelum Tiongkeng menyampaikan firman Tuhan, saya sudah mau keluar ke mobil ya, karena tidak kuat. Kalau sekarang masih bisa ya duduk di bangku bawah, ya dulu tidak bisa karena punggungnya, ya saraf punggungnya sakit ya. Nah sekarang bisa. Mungkin jemaat ada yang belum tahu, sebetulnya saya ini sakit apa? Ya, kalau kira-kira 2 bulan yang lalu saya masuk rumah sakit Mitra Keluarga 1 minggu, hampir ya kurang lebih kena 50 juta. Tapi waktu pulang, Ibu Gembala bicara sama dokternya, "Dok, sebetulnya suami saya ini sakit apa?" Sudah diperiksa jantung, paru-paru, COVID, semua sudah diperiksa. Sampai ya habisnya kena 50 juta, tapi sepertinya nggak diobati. Ya, dokternya cuma jawab mengatakan, "Nggak ada sakit apa-apa." Lah terus kalau nggak ada sakit apa-apa, sebetulnya maksudnya kenapa kok bisa begini lemah? Seringkali saya jelaskan, mungkin kira-kira 20 atau 30 tahun yang lalu, waktu saya masih muda, saya ini kena alergi. Ya alergi itu kan gatal, semua gatal. Ya gatal semua. Saya ke dokter, ya dikasih obat macam-macam, nggak bisa sembuh. Ya tetap gatal. Akhirnya dikasih 1 obat yang hilang alerginya. Ya. Bulan depan sakit lagi alergi. Kasih obat lainnya enggak bisa sembuh. Akhirnya dikasih obat yang sama itu hilang. Nah, saya tidak mengerti ya. Saya pikir nanti kalau kambuh alerginya gatal-gatal, dikasih obat yang lain, ya sama saja. Enggak ada hasilnya. Dikasih obat ini. Itulah sebabnya saya enggak pernah ke dokter. Bertahun-tahun, mungkin berpuluh tahun ya, saya beli sendiri obat itu. Ya, enggak tahu. Waktu badan saya enggak enak, mata saya enggak enak, saya ke dokter. "Kamu ada minum obat apa?" Saya katakan, "Aduh, jangan minum obat ini." Dia bilang obat ini keras sekali. Saya mengatakan, saya tolong dikasih solusi. Saya sudah ke dokter kemana-mana. Bahkan yang menangani saya itu profesor. Saya bilang, alergi saya lab sudah dibawa ke Jakarta. Ya. Nah, saya tolong diberi solusi. Saya dokter sudah keliling, kasih obat sedana. Coba, ya, saya dikasih obat yang lain, ya, dikasih solusi. Ternyata, ya kembali, nggak bisa, ya. Nah, dokter itu mengatakan kamu sudah minum obat ini puluhan tahun, ya. Jadi sepertinya kalau kamu minum obat ini, ya, kamu sudah kecanduan, ya, seperti orang itu kalau minum narkoba begitu, kecanduan. Nah, efek sampingnya, kamu bisa kena mata, ya,
kena tubuhmu macam-macam. Saraf ototmu bisa lemah, makanya saya berapa kali jatuh. Saraf ototmu bisa lemah. Nah, akhirnya karena ini mengganggu pelayanan saya masa nggak bisa berdiri, masa harus duduk. Duduk pun kalau lama itu sakit, ya. Saya nggak mau seperti ini. Jadi saya kembali ke dokter, ya dokter bilang coba dikurangi, dosisnya dikurangi pelan-pelan. Ya, yang lalu, yang 2 bulan yang lalu kalau tidak salah, saya pikir masa saya kalah dengan obat, ya maka tidak saya minum obat itu. Karena tidak saya minum, saya tidak bisa makan. Ya, makan apa saja nggak bisa. Sampai saya diinfus, ya, saya di rumah itu diinfus. Akhirnya sama anak-anak dimasukkan rumah sakit, itu pun tetap nggak bisa. Ya, akhirnya obat itu saya minum lagi. Nah, berapa waktu itu saya kurangi, dosisnya saya kurangi, tubuh saya lemah. Ya. Jadi makan apa saja itu gak bisa. Ya. Jadi mual-mual, gak bisa makan. Ya. Setiap 3 bulan sekali saya ini ke lab, ya. Maksudnya seluruh tubuh saya ini dikontrol. Jantungnya, paru, apa, tekanan darah, maksudnya apa itu sakit gula, sakit apa, semua tidak ada penyakit. Ya, semua tidak ada sakit. Ya, nah hanya karena saya terlalu lama minum obat ini. Sekarang saya kurangi. Ya, nah karena saya kurangi, tubuh saya menjadi lemah. Ya, kalau hari Kamis, ya sudah tidak bisa bangun. Ya, jadi tidur terus, lemah sekali. Ya, tapi ya terus saya lawan, ya, karena saya tidak mau kalau maksud saya aktivitas saya ini terganggu, ya karena hal-hal kecil ini, ya. Jadi saya beritahu ini supaya jemaat tahu, ya sebetulnya saya ini sakit apa? Enggak ada. Diperiksa lab semua enggak ada. Makanya yang lalu itu pernah labnya itu, hasil labnya dimasukkan ke sini, hasilnya supaya tahu gula apa segala itu enggak ada. Ya. Nah, jadi kalau sekarang pagi hari ini saya bisa melayani firman, saudara perhatikan, ya. Saudara mengucap syukur kalau saya bisa menyampaikan firman bagi saudara. Ya, karena setiap firman yang saya sampaikan, ya, nah, sekali lagi Tuhan selalu berbicara atas kehidupan saya untuk umat. Ya, itulah sebabnya saya katakan perhatikan, ya, setiap firman Tuhan. Pada pagi hari ini tema firman Tuhan adalah jiwa menjadi tenang. Ya, dunia ini tidak ada ketenangan karena dunia ini dikuasai oleh dosa. Ya, akibat dosa jiwa manusia tidak tenang. Ya, jadi perhatikan firman Tuhan dengan baik. Kita akan baca dalam Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada keselamatan. Amin. Amin.
Daud ini seorang raja besar. Perang tidak pernah kalah karena penyertaan Tuhan kepada Daud. Daud seorang raja, tapi hidupnya dekat dengan Tuhan. Daud tahu yang terbaik bagi manusia. Maka fokus hidup Daud, jiwa tenang dan keselamatan jiwanya. Padahal dia seorang raja besar. Ya, panglimanya gagah perkasa, tidak terkalahkan. Tapi ketenangan jiwa Daud bukan karena panglimanya, prajuritnya yang besar, ya kemegahan taktanya. Tapi Daud berkata, hanya dekat Allah saja jiwaku tenang. Kalau di dalam tema tabernakel, yaitu ada halaman, ya, ada ruang suci dan ruang maha suci. Di ruang maha suci itu ada tabut, ya, hadirat Allah ada di sana. Kita melihat waktu tabut Allah dipindahkan, salah satu teman Yonatan memegang tabut itu, karena tabut itu ditaruh di kereta, ya. Tabut itu, kereta itu terpelocok, tabut itu dipegang, ya, oleh salah satu anak buah Daud, langsung mati. Ya, karena ada hadirat Allah, ada kekudusan Allah di dalam tabut itu. Tetapi kita melihat kesukaan Daud sehari-hari itu bukan di takhta, bukan duduk di takhta, yang bukan di istana yang megah, tapi di ruang maha suci. Ya. Nah, kita melihat di situ Daud bisa berdoa, bercakap-cakap dengan Allah. Ya. Karena begitu dekatnya Daud dengan Allah, Daud itu sangat berkenan. Ya. Daud berdoa sambil menjama tabut yang suci itu. Ya, itu sesuatu yang luar biasa. Dan Daud bisa merasakan satu ketenangan jiwanya yang luar biasa, yang selama ini dia tidak bisa dapatkan, ya, di dunia ini, selain waktu dia mendekat kepada Allah. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, Daud hidupnya tidak fokus kekayaan dunia, supaya jiwanya bisa tenang. Karena tadi saya katakan, keadaan dunia ini sudah dikuasai dosa. Manusia yang hidup, cara berpikirnya selalu duniawi, jiwanya tidak akan tenang. Ya. Nah, banyak manusia fokus kekayaan dunia, hingga jiwanya tidak tenang. Begitupun juga banyak orang Kristen hidupnya fokus kekayaan dunia. Yang penting saya kaya, itu tujuan hidupnya. Ya. Nah, secara tidak disadari, kekayaan itu berakibat jiwanya tidak selamat. Karena hidupnya cuma fokus kekayaan dunia ini saja. Ya, coba bacakan 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah
beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Manusia yang memahami arti hidup yang sejati itu bukan di bumi. Seperti Daud, dia mengerti. Ya. Dia mengerti tujuan hidup yang sejati itu di mana. Maka dia perlu jiwanya tenang dulu. Ya, hingga dia tahu tujuan keselamatan jiwanya, hidupnya. Ya, akhir hidupnya di mana? Ya. Setiap manusia hidup di bumi itu sifatnya sementara. Tidak ada sesuatu yang kekal di bumi ini. Ya, itu dipahami oleh Daud. Ya, maka Daud tidak fokus pada kekayaan dunia ini. Ya. Firman Tuhan jelas mengatakan atau mengingatkan karena akar segala kejahatan adalah cinta uang atau kekayaan dunia ini. Ya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada para rasulnya, Tuhan mengatakan, percuma manusia mendapatkan seluruh kekayaan dunia ini jika jiwanya tidak selamat. Ya, nah, ini ditanamkan kepada para rasulnya. Ya, orang yang terikat pada kekayaan dunia, ya, itu berakibat kematian rohani. Tidak ada orang yang hidupnya fokus pada dunia ini, fokus kekayaan dunia ini. Kehidupan iman rohaninya baik. Tidak mungkin rohaninya mati. Itu pasti. Ya, jadi ya perhatikan ya akan kehidupan ini dengan baik. Daud hidup dengan hikmat Tuhan. Daud itu tahu tujuan hidupnya yang sejati. Dan seperti tadi saya katakan, Daud itu mengenal hati Tuhan itu ya dengan baik. Manusia tidak ada yang sempurna. Begitupun juga Daud. Sekalipun Daud hidupnya itu dekat dengan Allah. Pada satu kali Daud jatuh di dalam dosa dengan Batsyeba. Ya, kita melihat waktu Daud jatuh dalam dosa ya dengan Batsyeba, Daud berkata, Tuhan, jangan membuang aku dari hadapan-Mu dan jangan mengambil roh-Mu yang kudus ya daripadaku. Daud tahu penyertaan Allah itu luar biasa. Karena penyertaan Allah itu membuat jiwanya menjadi tenang. Ya. Daud menyadari orang berdosa hidupnya jauh dari Tuhan, maka jiwanya enggak tenang. Ya. Jadi ini perhatikan ya jemaat, karena Tuhan Yesus itulah sumber ketenangan jiwa. Maka seperti tadi saya katakan, kehidupan Daud sehari-hari itu dekat dengan Tuhan. Ya. Kalau saudara berdoa satu hari berapa kali? Ya. Coba berapa kali satu hari berdoa? Oh 3 kali Bapak Gembala. Wah itu bagus. Ya. Ada yang nggak pernah berdoa. Ya. Ada yang nggak berdoa. Banyak saya melihat orang suka pelayanan, ya, tapi sulit untuk berdoa. Daud 7 kali dalam satu hari dia berdoa.
Dia memuji-muji Tuhan. Ya. Itulah ya kehidupan Daud. Daud mengenal Allah dengan benar. Tahu hati Tuhan. Daud tahu dosanya sangat besar sekali. Ya, karena mengambil Bathsheba. Ya, dan membunuh suami Bathsheba. Itu dosanya sangat besar sekali. Itu Daud tahu. Ya. Tapi Daud juga tahu kasih karunia Tuhan itu sangat besar. Itu kelebihan Daud. Biasanya kalau orang itu jatuh dalam dosa, saya tidak layak. Saya orang berdosa. Saya tidak layak. Ya. Coba bacakan Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah. Saudara mengerti maksud ayat ini? Hukum Taurat itu dari Allah. Diberikan pada bangsa Israel saat itu. Ya. Allah itu tahu. Manusia itu tidak bisa melakukan hukum Taurat. Ya. Tapi kenapa? Diberikan kepada manusia. Diberikan kepada bangsa Israel. Sudah tahu bangsa Israel tidak mungkin bisa melakukan hukum Taurat. Dan orang yang tidak bisa melakukan hukum Taurat, dosanya itu bertambah besar. Karena dia tidak bisa melakukan hukum Taurat. Tapi mengapa Allah berikan? Supaya manusia tahu bahwa dosa sebesar apapun yang ada pada manusia, kasih karunia Allah itu lebih besar dari dosa yang dialami oleh manusia. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, bertambahnya dosa, bertambahnya kasih karunia berlimpah-limpah. Mungkin ada saudara yang kurang mengerti ya dengan ayat ini. Kok bingung saya? Kok dosa tambah besar? Kok kasih karunia Allah tambah besar? Itulah kasih Allah yang sempurna. Ya. Maka Nabi Yesaya menubuatkan, Yesaya 1 ayat 18, coba bacakan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Supaya manusia itu tahu, kasih Allah itu sangat besar kepada manusia. Kasih karunia-Nya sempurna. Ya, ini maksudnya. Coba kalau misalkan saudara punya baju putih, artinya saudara suci. Saudara masukkan ya ke pewarna jingga merah. Kalau sudah putih menjadi merah, terus saudara ingin jadi putih lagi, bisa enggak? Enggak bisa. Itulah kebesaran kasih karunia Allah yang seringkali tidak dipahami oleh manusia. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ayat ini mengajarkan bagi orang-orang yang percaya, tidak ada manusia yang sempurna. Saudara bisa jatuh di dalam dosa seperti Daud. Yang penting saudara bertobat. Ya, bertobat itu ya mengakui segala dosa dan tidak berbuat dosa lagi. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau iblis seringkali, oh kamu tidak layak.
Kamu mau apa? Jadi leader? Enggak layak kamu. Kamu itu orang berdosa, kamu begini, kamu begitu. Justru Allah nyatakan kasih karunia-Nya yang begitu besar, dikatakan berlimpah-limpah. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, jangan ada manusia ya yang menyaksikan kasih karunia Allah atau kasih Allah kepada manusia. Kita melihat Daud itu hidup dekat dengan Tuhan. Daud mengalami hidup dengan jiwanya yang tenang. Orang yang jiwanya tenang itu rohnya pasti kuat. Ya. Daud bisa memahami hati Tuhan. Daud memiliki kecerdasan rohani atau yang disebut dalam kitab suci hikmat Allah. Dunia tidak bisa memberi ketenangan jiwa karena dunia dikuasai oleh dosa. Kekayaan dunia tidak bisa memberi ketenangan jiwa. Ada orang merasa, wah saya ini orang miskin, hidupnya susah. Coba kalau saya kaya, wah ya hidup saya tenang, hidup saya bahagia. Ya, itu cuma sifat sementara. Ya, kalau kita melihat, ya, Daud itu punya anak yang bernama Salomo. Ya, dan Salomo diberi hikmat yang luar biasa. Salomo itu seorang raja besar, lebih besar dari Daud. Ya, Daud itu raja besar. Ya, perang tidak pernah kalah itu Daud, raja besar. Tapi anaknya yang dari Betseba ini tadi, Salomo, lebih besar dari Daud. Karena apa? Salomo, ya, waktu datang kepada Allah di dalam doa, Allah berkata kepada Salomo, Salomo, aku ingin memberikan sesuatu kepadamu. Apa yang engkau minta, mintalah. Salomo raja yang masih muda mengatakan, Tuhan, aku ini seorang raja, ya, dari umat pilihan-Mu yang besar. Tapi aku masih sangat muda. Aku tidak memiliki pengalaman. Aku tidak punya hikmat. Berilah hikmat kepadaku, supaya aku sebagai raja bisa mengatur umat-Mu yang besar. Maka firman Tuhan mengatakan adalah baik apa yang diminta oleh Raja Salomo ini. Maka Salomo diberi hikmat yang luar biasa. Di dalam zaman Salomo nggak ada peperangan. Tapi semua raja-raja di bumi ini memberi upeti kepada Salomo. Karena dia takut. Ya, bapaknya saja perang tidak pernah terkalahkan. Sekarang anaknya memiliki hikmat yang seperti ini, nggak ada yang berani. Maka firman Tuhan mengatakan, ya, dalam 1 tahun Raja Salomo mendapat upeti kurang lebih 25 ton emas dari raja-raja ini. Dan kalau dihitung kekayaan Raja Salomo pada waktu itu, tidak ada raja yang sekaya Raja Salomo. Dikalakan ada yang menghitung, di situ dikatakan bahwa kekayaan Salomo itu 2,2 triliun US dollar. Kita tidak bisa ngitung. Ya, kaya sekali.
Tapi sayangnya, ya, Raja Salomo itu tidak hidup seperti bapaknya Daud. Hidup dekat Allah, enggak. Ya. Kekayaan Salomo itu begitu besar, tapi jiwanya tidak tenang. Tidak pernah puas. Padahal kekayaan Salomo itu luar biasa. Dan kitab suci menuliskan, karena hidupnya tidak pernah puas, Salomo sebagai seorang raja punya 700 istri, 300 selir, tapi jiwanya kosong. Ya. Hingga terakhir Raja Salomo ini menyembah berhala istri-istrinya. Ya. Maka di dalam Pengkhotbah ya 1 ayat 1 sampai 2 itu hari tua Salomo. Tolong dibaca. Inilah perkataan anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Segala sesuatu adalah sia-sia. Kekayaannya. Ya. Istrinya yang 700. Ya. Dan begitupun juga dikatakan selirnya yang 300. Tapi jiwanya tetap kosong. Maka di hari tuanya dia tuliskan, kesia-siaan belaka. Semuanya sia-sia. Apa yang tidak dimiliki oleh Salomo? Luar biasa. Ya. Jiwa menjadi kosong karena hidupnya tidak dekat dengan Tuhan. Ya. Maka Tuhan Yesus mengatakan, percuma engkau mendapatkan seluruh kekayaan dunia ini jika jiwamu tidak selamat. Ya. Jadi perhatikan, ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kita melihat kitab suci menuliskan hanya dekat Tuhan Yesus. Sumber damai sejahtera, sumber ketenangan jiwa. Ya. Maka kita melihat Daud juga fokus kehidupan kekal. Daud juga tidak cuma fokus, oh jiwanya tenang cukup. Tapi hidup yang sejati itu seperti apa? Ya. Kita melihat apa yang dikatakan oleh Daud. Tuhan adalah batu karangku, penyelamatku, dan bentengku. Aku tidak pernah merasa takut pada waktu menghadapi kesulitan. Inilah kehidupan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Ya. Batu karang dan kekuatan hidup Daud adalah Tuhan sendiri. Dan kita tahu melihat ya keadaan Daud, cerita Daud, bagaimana Daud waktu berperang dengan Goliat. Daud tahu Goliat itu besar dan kuat, tapi Daud percaya dirinya lebih besar dan lebih kuat karena Tuhan menyertai hidupnya. Nah, banyak orang Kristen tidak memahami penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Berapa banyak saya melihat, ini orang Kristen yang saya maksudkan, ya. Kalau mereka dalam keadaan menderita karena ekonomi, karena mungkin sakit tidak sembuh, sudah merasa Tuhan tidak menyertai hidupnya. Ini adalah tipu daya setan. Allah selalu menyertai hidup saudara. Ya. Nah, Daud mengerti hal ini. Tapi banyak orang waktu menderita dalam ekonomi, dalam sakit, sudah merasa ya Tuhan tidak menyertai hidupnya. Tuhan itu jauh. Ya, sekali lagi itu tipu daya setan melemahkan iman. Ya. Kita melihat bagaimana pengalaman Rasul Paulus. Rasul Paulus itu mengalami sakit. Sudah 3 kali dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan cabut duri atau sembuhkan
ya dari sakitnya ini. Tapi apa yang Tuhan katakan? Cukup kasih karunia yang kuberikan kepadamu. Ya. Maka Rasul Paulus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Maka waktu lemah karena sakit, justru Rasul Paulus mengatakan, dalam kelemahanku itulah kekuatanku. Kenapa? Waktu Rasul Paulus mengalami kelemahan, justru kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan dicurahkan lebih kuat, lebih besar kepada Rasul Paulus. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, Daud itu memahami kebesaran Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan. Daud juga memahami Tuhan itu sangat mengasihi hidupnya. Ya. Daud mudah sekali mengalahkan singa dan beruang karena kekuatan tangan Tuhan. Ya. Banyak orang Kristen semangat tinggi, emosinya saja. Manusia jasmani, tapi rohnya lemah. Karena dia tidak hidup di dalam roh. Dia hidup secara daging, ya, secara duniawi. Karena banyak orang Kristen, ya, yang sering disebutkan oleh pendeta-pendeta cuma Kristen agamawi. Kristen yang sejati hidup di dalam Roh Kudus, hidup dengan dekat dengan Tuhan Yesus. Orang yang memahami Tuhan mengasihi dirinya, jiwanya menjadi tenang. Hidup tidak dikuasai ketakutan. Seperti Daud. Daud merasa bahwa Tuhan itu sangat mengasihi dirinya. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Daud mudah sekali mengalahkan Goliat dengan imannya. Dengan apa yang dimilikinya, senjata sederhana. Ya, tapi Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Kuncinya Daud perang tidak pernah disertai rasa takut. Karena Daud percaya Tuhan itu menyertai hidupnya. Nah, ini perhatikan ayat-ayat yang terakhir. Kelemahan manusia mudah merasa takut karena tidak memahami Tuhan itu menyertai hidupnya. Saya ilustrasikan. Kalau saudara sebagai orang tua, pasti saudara memperhatikan anak saudara. Saudara mengasihi anak-anak saudara. Lebih-lebih Bapa Surgawi, kasihnya itu sempurna. Ya, jadi saudara harus memahami ini. Orang yang memiliki kecerdasan rohani, dia mengerti kasih Tuhan yang sangat besar, itu ditujukan kepada dirinya. Maka hidup tidak ada rasa takut lagi. Ya. Iman itu menimbulkan kecerdasan rohani. Mengerti kehendak Bapa dan melakukan kehendak Bapa. Banyak orang tidak memiliki iman yang berkualitas. Artinya mereka tidak memiliki kecerdasan rohani. Adam itu manusia roh, tapi menjadi manusia daging. Saudara orang beriman, manusia daging, itu menjadi manusia roh. Itu seharusnya. Hidup dalam kebenaran Tuhan Yesus, ya, maka Kristus yang dalam kehidupan saudara, ya, itu akan nampak di dalam setiap, ya, apa yang saudara lakukan. Maka saudara akan hidup memuliakan Tuhan Yesus dengan sifat karakter Kristus sendiri. Jemaat yang kasih dalam Yesus. Firman Tuhan sudah selesai sampai di sini. Ya, cuman saya ingatlah, jadilah orang Kristen yang memiliki iman yang berkualitas, supaya hidup saudara itu
menjadi berkat bagi orang lain, menjadi teladan, menjadi contoh. Kalau perbuatan saudara tidak baik, ya sama dengan perbuatan orang yang tidak beriman, ya saudara tidak bisa memuliakan Tuhan, ya. Dan hidup saudara tidak bisa menjadi berkat. Bagaimana saudara bisa menarik ya orang percaya kepada Tuhan Yesus kalau sifat karakter saudara tidak baik? Tapi kalau sifat karakter Kristus ada dalam kehidupan saudara, ya orang lain akan melihat ya bahwa inilah kehidupan iman yang sejati, ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah menikmati dan mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan kembali, mengingatkan kita kembali untuk bersandar kepada Tuhan. Karena di akhir dunia ini, akhir zaman ini banyak rupa-rupa dunia yang terus mengganggu iman kita, hidup kita. Bahkan tipu daya itu juga terus mengganggu kehidupan anak-anak Tuhan, menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, ada ketenangan. Kita akan tundukkan kepala kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat kemurahan-Mu lagi. Kalau hari ini kami boleh menikmati Tuhan dan merasakan lawatan Tuhan melalui firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Tuhan, sekali lagi berikan kami, jadikan telinga kami, telinga seorang murid, berikan kami hati seorang hamba. Setiap nasihat-nasihat firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Gembala boleh terus kami renungkan, boleh terus kami simpan, dan kami kerjakan dengan pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami, kehidupan yang boleh memancarkan sinar kemuliaan Kristus, pribadi Kristus bagi dunia, bagi orang lain, Tuhan, dimanapun kami ada dan berada, sehingga melalui kehidupan kami mereka boleh melihat bahwa Kristus yang kami sembah, Tuhan Yesus yang kami muliakan, Allah yang penuh kasih, kasihnya yang sempurna, kasihnya tiada terukur, sehingga mereka boleh percaya, berlutut di bawah kaki Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sekali lagi Tuhan, materaikanlah firman-Mu dalam hati kami, untuk kami kerjakan, lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati juga Bapak Gembala dalam kondisi yang lemah, tetapi Roh Kudus memberi kekuatan yang luar biasa. Sekali kami berdoa buat Bapak Gembala kami Tuhan, kami tolak segala macam roh-roh jahat yang mengganggu kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa darah dan bilur Yesus, sehingga tidak kuasa kegelapan tidak mengambil keuntungan dari kelemahan Bapak Gembala, tapi Roh Kudus yang memampukan terus Bapak Gembala dapat melayani Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Kami juga berdoa buat Ibu Gembala yang mengalami sakit batuk yang selama seminggu ini mengganggu istirahatnya Tuhan. Sekali lagi kami patahkan segala macam sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah bilur Yesus, darah Yesus menyembuhkan, memulihkan kondisi Ibu Gembala sehingga beliau dapat kembali sehat sahabat semula untuk melayani Tuhan. Siapapun jemaat yang sakit juga, tolonglah Tuhan, bilur Yesus, darah Yesus telah menyembuhkan saat ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya memberkati setiap orang dan telah berlelah memberikan persembahan. Biarlah persembahan tidak pernah menggunakan kami pakai untuk ibadah kerajaan melayani tempat ini dalam gereja Sion Permai ini. Terima kasih Tuhan. Dengan doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita mulai sepanjang Tuhan kita mengingat Tuhan Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh
Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan sudah memberkati ibadah ini melalui firman-Mu. Iman roh kami kembali teguhkan, memberkati leader, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Berkati iman rohani mereka, berkati hidup ibadah mereka, berkati keuangan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati khususnya kesehatan mereka, juga hidup ibadah mereka. Tuhan, kalau sebentar mereka akan kembali pulang ke masing-masing, kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus, hanya Kau yang andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang percaya, di setiap waktu tiada lain yang kuandalkan. Tiada lain yang kuandalkan selain Kau, tiada lain